Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan eksperimen fisika klasik yang berjudul Eksperimen Polarisasi Cahaya dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Dea Stefani Suherman, SPD MPD. Di mana kami anggota kelompok satu yang beranggotakan Jeffrey Rahmat Fajri, PP Alkarisa, dan Novia Desmila. Untuk poin yang pertama yaitu tujuan. Ada dua tujuan yang kami lakukan pada eksperimen ini. Yang pertama, menyelidiki pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya pada polarisasi menggunakan dua polarizer dan tiga polarizer. Yang kedua yaitu membuktikan kebenaran hukum halus pada polarisasi menggunakan dua polarizer dan tiga polarizer. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu polarizer analyzer, basic optic bands, red dioda laser, Higgs sensitivity light sensor, rotary motion sensor, universal interface, dan aplikasi Pascal Capstone. Untuk poin selanjutnya yaitu teori dasar akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Novia Desira. Kepada Novia Desira dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu tentang teori dasar. Sinar laser yang panjang gelombang puncaknya 650 nanometer dilewatkan melalui polarizer. Saat polarizer kedua diputar dengan tangan, intensitas cahaya relatif dicatat sebagai fungsi sudut antara sudut polarisasi kedua polarizer. Sudut diperoleh dengan menggunakan rotary motion sensor yang dikoppel ke polarizer dengan sabuk penggerak. Plot intensitas cahaya versus sudut dapat dipasang ke kuadrat kosinus sudut yang memungkinkan kita untuk memverifikasi hukum halus sebagai bagian dari dua percobaan polarizer. Kami menunjukkan bahwa laser dioda terpolarisasi 100% menggunakan ini untuk mensimulasikan sistem tiga polarizer. Polarisator non-rotasi diatur tegak lurus terhadap polarisasi laser sehingga transmisi diminimalkan. Alat analisa kemudian ditempatkan di antara laser dan polarizer tetap dan siswa menemukan bahwa beberapa sinar sekarang ditransmisikan. Hal ini memungkinkan verifikasi yang mencolok dari sifat vektor medan listrik. Eksperimen ini dapat dilakukan dengan lampu ruangan menyala. Selanjutnya yaitu dua polarizer. Polarizer hanya memungkinkan cahaya yang bergetar pada bidang tertentu untuk melewatinya. Pesawat ini membentuk sumbu polarisasi. Cahaya yang tidak terpolarisasi bergetar di semua bidang yang tegak lurus terhadap arah lambat. Jika cahaya yang tidak terpolarisasi mengenai sebuah polarizer ideal, hanya setengah dari intensitas cahaya yang akan ditransmisikan melalui polarizer tersebut. Untuk gambar transmisi cahaya yang melewati dua polarizer dapat kita lihat pada gambar berikut. Cahaya yang ditransmisikan dipolarisasikan dalam satu bidang jika cahaya terpolarisasi ini datang pada polarizer kedua yang sumbunya diorientasikan sedemikian rupa sehingga tegak lurus terhadap bidang polarisasi dari cahaya datang. Tidak ada cahaya yang akan ditransmisikan melalui polarizer kedua seperti yang kita lihat pada gambar 10.1 sebelumnya. Namun, jika polarizer kedua berorientasi pada sudut yang tidak tegak lurus dengan sumbu polarizer pertama, akan ada beberapa komponen medan listrik dari cahaya terpolarisasi yang terletak pada area yang sama dengan sumbu polarizer kedua dan dengan demikian sebagian cahaya akan diteruskan melalui polarizer kedua seperti gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya yaitu tiga polarizer. Cahaya yang tidak terpolarisasi melalui tiga polarizer seperti gambar 10.3 di atas, di mana polarizer pertama dan terakhir diorientasikan pada sudut 90 derajat. Polarizer kedua memiliki sumbu polarisasi yang diputar dengan sudut theta dari polarisator pertama. Oleh karena itu, polarizer ketiga diputar membentuk sudut pi per 2 dikurang theta dari polarizer kedua. Intensitas setelah melewati polarizer pertama adalah I1 dan intensitas setelah melewati polarizer kedua I2 diberikan oleh rumus I2 sama dengan I1 dikali cos kuadrat theta. Intensitas cahaya melewati polarizer ketiga diberikan oleh rumus I3 sama dengan I2 dikali cos kuadrat dikali pi per 2 dikurang theta sama dengan I1 cos kuadrat theta dikali cos kuadrat theta dikali pi per 2 dikurang theta sama dengan I1 dikali cos kuadrat theta sin kuadrat theta, di mana cos pi per 2 dikurang theta sama dengan sin theta. Dengan menggunakan aturan trigonometri, sin 2 theta sama dengan 2 cos theta dikali sin theta sehingga I3 sama dengan
I 1/4 dikali sin kuadrat kali 2 theta. Untuk prosedur percoba, eh, selanjutnya prosedur percobaan. Yang pertama settingan awal. Untuk langkah pertama yaitu kita menyeting alat dan bahan seperti gambar 10.4 di bawah ini. Selanjutnya, yang kedua mencolokkan sensor cahaya high sensitivity light ke input paspor 2 Pasco Universal Interface, lalu menghidupkan Pasco. Setelah itu mengklik tombol sensitivitas rendah dari 0 sampai 10.000 di bagian samping sensor cahaya. Yang ketiga, memutar disk aperture sehingga bukaan diafragma berada di tengah sensor cahaya, seperti gambar 10.4. Yang keempat, memastikan kulai pada RMS sudah terpasang sempurna seperti pada gambar 10.6. Yang kelima, mencolokkan sensor gerak putar ke input paspor pada Pasco Universal Interface. Yang keenam, mendorong semua komponen pada jalur optik sedekat mungkin seperti pada gambar 10.7 di samping. Yang ketujuh, membuka aplikasi Pasco pada layar desktop dan mengklik hardware setup dan memastikan Pasco terhubung dengan komputer. Yang kedelapan, mengklik tab initial prosedur. Yang kesembilan, pada Pasco Capstone membuat grafik intensitas relatif dalam persen versus waktu dan grafik intensitas versus waktu dalam sudut, lalu mengatur kecepatan sampel rate menjadi 25 Hz. Yang ke-10, menghidupkan laser dengan menekan tombol on pada basic option laser, memastikan cahaya laser masuk seluruhnya pada bukaan diafragma pada disk aperture. Jika sinar laser tidak masuk sepenuhnya bukaan pada diafragma, kita dapat menggeser sinar laser ke arah horizontal atau vertikal menggunakan pengaturan di belakang sinar laser. Yang kedua, polarisasi dengan dua polarizer. Polarisator disejajarkan untuk memungkinkan jumlah cahaya maksimum yang masuk. Langkah pertama yaitu mengganti polarizer pada polarizer analyzer yang memiliki RMS dengan retarder, menggeser semua komponen di track yang berdekatan. Yang kedua, mengklik tab initial prosedur pada layar komputer, memastikan keterangan pada sumbu X pada grafik adalah waktu dan pada sumbu Y adalah intensitas relatif. Mengklik record, setelah itu memutar polarizer yang tidak memiliki RMS ke arah jarum jam sampai terbentuk beberapa puncak. Yang keempat, berhenti memutar polarizer ketika intensitas cahaya pada grafik pada layar komputer mencapai titik maksimum atau lebih tinggi dari 2 titik maksimum sebelumnya. Yang kelima, mengklik stop. Hati-hati jangan sampai polarizer tersebut berputar atau tergeser sedikit pun karena akan mengubah sudutnya. Yang keenam, mengklik delete last run pada bagian bawah layar. Yang ketujuh, agar intensitas cahaya maksimal melalui kedua polarizer, kita dapat mengganti retarder dengan polarizer di polarizer analyzer dengan RMS. Yang kedelapan, mengklik record. Setelah itu, memutar polarizer yang memiliki RMS sampai terbentuk beberapa puncak. Yang kesembilan, berhenti memutar polarizer yang memiliki RMS ketika intensitas cahaya pada grafik di layar komputer mencapai titik maksimum. Kita juga memastikan bahwa sudut yang tertera di atas polarizer yang memiliki RMS adalah sudut ketika intensitas relatif maksimum. Yang ke-10, mengklik stop. Yang ke-11, mengklik delete last run. Yang ke-12, memperhatikan sudut yang ada di bagian atas polarizer analyzer harus 0 atau 180 derajat. Yang ke-13, mengganti keterangan pada sumbu X di layar menjadi sudut. Yang ke-14, mengklik record dan memutar perlahan polarizer yang memiliki RMS sehingga 360 derajat searah jarum jam sampai terbentuk satu gelombang penuh atau lebih pada layar. Yang ke-15, berhenti memutar polarizer dengan RMS ketika intensitas relatif maksimal, kemudian mengklik stop, mencoba untuk memutar polarizer dengan RMS secara perlahan. Yang ke-16, mengklik tombol data summary di sebelah kiri layar, mengklik run, dan memberi label ulang 2 polar, lalu mengklik data summary untuk menutupnya. Lalu untuk prosedur polarisasi dengan 3 polarizer, langkah yang pertama yaitu menggeser alat dan bahan seperti pada gambar 10.8 di bawah
dengan mengembalikan dua polarizer sehingga polarizer analizer dengan RMS berada paling dekat dengan laser. Selanjutnya, yang kedua, mengganti polarizer pada polarizer analizer yang memiliki retarder, menggeser semua komponen di track yang berdekatan. Yang ketiga, mengklik record dan putar polarizer secara jarum jam sehingga relatif intensitasnya minimum. Yang keempat, mengganti kembali retarder dengan polarizer pada polarizer analizer, mengklik record, dan sekali lagi sesuaikan polarizer analizer ke minimum, mengklik stop, mengklik hapus data terakhir, lalu menjalankan. Yang kelima, mengklik record dan memutar perlahan polarizer yang memiliki RMS sehingga 360 derajat searah jarum jam. Berhenti ketika relatif intensitasnya maksimal, kemudian mengklik berhenti dan mencoba untuk memutar polarizer RMS dengan perlahan. Yang keenam yaitu mengklik tombol data summary di sebelah kiri layar, mengklik run 2, dan membeli label ulang untuk 3 polar, dan mengklik data summary untuk menutupnya. Selanjutnya untuk tabel datanya ada dua. Yang pertama yaitu untuk dua polarizer dengan menggunakan I1 sama dengan 23,77%, didapatkan sudut polarnya atau tetanya sebesar 24,750 derajat. Intensitas cahaya relatif ukurnya atau I2 ukur dalam persen didapatkan sebesar 19,8%. Untuk intensitas relatif ukurnya atau I2H dalam dalam persen didapatkan sebesar 19,54% dan persentase KSR I2-nya yaitu sebesar 1,3%. Lalu untuk tabel 3 polarizer didapatkan dengan I1-nya sama dengan 2 polarizer yaitu 23,7%. Didapatkan sudut polar tetanya sebesar 17,75%, intensitas relatif ukur I3-nya sama dengan 1,1%, dan intensitas relatif hitung sebesar 1,09% dengan persentase KSR-nya sebesar 0,9%. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pengolahan datanya, yang pertama itu untuk dua polarizer, di mana I1-nya dapat kita ketahui yaitu I1 23,7%. Untuk sudut tetanya yaitu 24,750 derajat. Untuk I2 ukurnya 19,8%. Kita dapat menggunakan rumus I2 hitungnya I1 dikali cos kuadrat theta. Kita masukkan nilai I1-nya di cosnya dikuadratkan pada sudut 24,750 derajat. Maka untuk I2 hitungnya kita mendapatkan hasil 19,54%. Untuk menghitung KSR-nya kita dapat menggunakan rumus I2 hitung dikurang I2 ukur per I2 hitung dikali 100%. Untuk I2 hitungnya kita telah mendapatkan tadi 19,54 dikurang dengan I2 ukur yang kita ukur pada pengukuran yaitu sebesar 19,8 per I2 hitung 19,54 dikali 100%. Maka persentase KSR yang didapatkan pada I2 ini yaitu sebesar 1,3%. Untuk pengolahan pada 3 polarizer, untuk intensitas relatif pertama atau I1 sama dengan 2 polarizer itu sebesar 23,7%. Untuk sudut polarnya 14,75%. Untuk I3 ukurnya dapat kita ketahui tadi bahwa 1,1%. Untuk I3 hitungnya dapat kita hitung menggunakan rumus I1 per 4 dikali sin kuadrat kali 2 sudut tetanya. Maka kita masukkan nilai I1 per 4 sin kuadratnya dikali 2 dikali dengan sudut tetanya. Maka untuk I3 hitungnya yang kita dapatkan yaitu sebesar 1,09%. Untuk menghitung KSR pada I3 kita dapat menggunakan rumus I3 hitung dikurang I3 ukur per I3 hitung dikali 100%. Yaitu 1,09 dikurang 1,1 dibagi 1,09 dikali 100%, maka persentase kesalahan yang kita dapatkan untuk I3 ini yaitu sebesar 0,9%. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan. Pada eksperimen ini berjudul polarisasi cahaya, di mana pada percobaan ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama menyelidiki pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya pada polarisasi menggunakan dua polarizer dan tiga polarizer, dan dapat membuktikan kebenaran hukum halus pada polarisasi menggunakan dua polarizer dan tiga polarizer. Pada percobaan pertama yaitu pada dua polarizer.
di mana untuk menghitung hubungan intensitas relatif dengan sudut dengan menggunakan sinar laser merah yang digunakan yaitu sebesar 650 nanometer, di mana dapat kita lihat pada grafik keluaran bahwa intensitas relatif pertama I1 yaitu sebesar 23,7%. Maka pada sudut polar yang berbeda dapat dihitung intensitas relatif ukurnya atau I2 ukur menggunakan persamaan intensitas relatif untuk dua polarizer. Di mana pada dua polarizer ketika sudut polarnya 0 derajat, sumbu kedua polarizer sejajar dengan semua cahaya yang terpolarisasi yang diteruskan. Maka pada sudut ini intensitas cahayanya sama dengan intensitas cahaya setelah melewati polarizer pertama. Adanya perbedaan nilai antara intensitas relatif ukur dengan intensitas relatif hitung, sehingga adanya persentase KSR atau persentase error yang didapatkan, di mana yaitu pada pengolahan sekitar masih di bawah 15%. Maka antara teori dan eksperimen masih dapat diterima dan dapat ditoleransi. Pada percobaan kedua yaitu pada tiga polarizer, di mana untuk menghitung hubungan relatif intensitas relatif dengan sudut polar dengan intensitas relatif pertama sama dengan dua polarizer yaitu sebesar 23,7%. Dengan posisi polarizer analiza RMS-nya lebih berdekatan dengan sinar laser, yaitu tepat di depan sinar laser merah. Pada perubahan sudut yang berbeda, maka intensitas relatif yang dihasilkan yaitu berbeda juga. Intensitas cahayanya dapat diteruskan tapi bukan polarizer pertama dan ketiga tegak lurus. Dengan menggunakan persamaan intensitas relatif untuk tiga polarizer, maka dapat dihitung intensitas relatif hitungnya jika dibandingkan dengan intensitas relatif ukur, maka persentase kesalahan atau persentase error yang didapatkan di bawah 15%. Maka pada percobaan pada tiga polarizer ini dapat diterima antara teori dan eksperimennya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tugas akhir akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Jeffrey. Kepada Jeffrey, silakan. Terima kasih kepada Setia. Selanjutnya yaitu tugas akhir pada polarisasi dengan dua polarizer. Pertama, klik pada smart cursor dari toolbar grafik dan pilih add koordinat. Posisikan kursor kotak di atas minimum dan baca sudutnya. Di setiap minimum, beberapa perubahan sudut dari minimum ke minimum mengapa? Terlihat pada gambar perubahan sudut 174,96 derajat dikurang 89,010 derajat sama dengan 85,95 derajat. Yang kedua, hitung I ukur menggunakan persamaan 1. Gunakan sudut yang dicatat dalam tabel data lalu dibandingkan hasilnya dengan I2 ukur untuk setiap sudut. Jawabannya terdapat pada pengolahan data. Yang ketiga, seberapa baik teori tersebut bekerja? Jawabnya sangat baik karena berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran didapatkan nilai persentase kesalahannya di bawah 15% dan nilai tersebut masih ditoleransi. Selanjutnya pada polarisasi dengan tiga polarizer. Pertama, mengapa siklus tiga polar dua kali lebih banyak daripada dua polar? Jawabannya karena pada saat pengukuran, sudut yang ada pada bagian atas polarizer analizer berada pada 90 derajat, sehingga untuk siklus setiap 180 derajat menghasilkan dua kali lebih banyak. Yang kedua, persamaan tiga dari teori memprediksi bahwa maksimum tiga polar seharusnya 4 kali lebih rendah dari tinggi maksimum dua polar. Apakah pemeriksaan ini benar? Ingatlah bahwa polarisasi tidak ideal. Jawabannya benar, yang di mana pada grafik dua polar intensitas maksimum sebesar kurang lebih 4,1% dan pada tiga polar intensitas maksimum lebih sebesar 0,9% sehingga maksimum 4 kali lebih rendah dari dua polar. Yang ketiga, berapa sudut antara polarizer tengah dan polarizer pertambah?
untuk mendapatkan transmisi maksimum melalui ketiga polarizer tersebut? Jawabannya, sudut antara polarizer tengah dengan polarizer pertama adalah 271,53 derajat dan 90,63 derajat. Yang keempat, berapa sudut antara polarizer tengah dan polarizer pertama untuk mendapatkan transmisi minimum melalui semua tiga polarizer? Jawabannya, sudut tengah sama dengan 271,53 derajat. Sudut pertama sama dengan 90,63 derajat. Perubahan sudutnya yaitu 271,53 derajat dikurang 90,63 derajat. Sama dengan 180,9 derajat. Selanjutnya, soal nomor 5, hitung I ukur 3 menggunakan persamaan 3, gunakan 1 pada percobaan 2 polar dan sudut yang dicatat dalam tabel data. Jawabannya ada pada pengolahan data. Yang keenam, seberapa baik teori tersebut bekerja? Jawabannya cukup baik, sebab dalam beberapa titik sudut polar menghasilkan nilai I3 ukur yang hampir sama dengan I3 hitung. Namun dalam beberapa titik sudut polar, khususnya pada titik sudut polar yang dihasilkan nilai intensitas kecil dan seperti pada data pada pengolahan. Adapun kesimpulan pada eksperimen ini, yang pertama pada dua polarizer bahwa intensitas cahaya yang terpolarisasi akan berkurang saat sudut antara dua polarizer diubah. Penggunaan polarizer ketiga akan semakin mengurangi intensitas cahaya. Jadi, sudut dan jumlah polarizer berperan penting dalam mengendalikan intensitas cahaya terpolarisasi. Yang kedua, kebenaran hukum malus pada polarisasi menggunakan dua polarizer dan tiga polarizer, di mana membahas hubungan antara intensitas cahaya yang melewati dua polarisator dengan sudut antara bidang transmisinya. Selanjutnya, saya kembalikan ke model. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu grafik keluaran. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini, di mana gambar yang terdapat pada dua polarizer dapat kita lihat pada bagian kiri, dan gambar grafik keluaran untuk tiga polarizer dapat kita lihat pada bagian sebelah kanan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan mengenai eksperimen fisika klasik yang berjudul polarisasi cahaya. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.